Pada video ini, kelompok kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Korespondensi untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Perkantoran. Marilah kita simak video berikut ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Pandang tentang korespondensi. Korespondensi artinya surat menyurat atau komunikasi dengan surat. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa korespondensi berarti hal surat menyurat. Korespondensi dapat juga diartikan dengan berkirim-kiriman surat. Ini berarti bahwa korespondensi adalah kegiatan berkomunikasi dengan menggunakan media surat. Orang yang berkomunikasi dengan menggunakan surat disebut koresponden. Jadi, surat adalah sarana tertulis untuk menyampaikan pesan, meskipun tidak semua pesan tertulis bisa disebut surat. Namun, pesan yang disampaikan secara verbal jelas tidak bisa disebut sebagai surat. Selanjutnya, ciri-ciri korespondensi. Surat resmi yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan instrumen yang sesuai, yaitu ukuran, jenis, warna kertas, dan warna. 2. Memakai bentuk surat yang standar. 3. Menggunakan ragam bahasa Indonesia baku dengan penyampaian yang singkat, lugas, jelas, dan santun, serta menyajikan fakta yang benar bila diperlukan. Yang keempat, menghindari kata-kata dan singkatan yang tidak umum. Yang kelima, memperhatikan kerapian tinta serta bentuk tulisan, terutama bila menggunakan mesin ketik atau komputer, dan kebersihan surat. Kemudian, jenis-jenis korespondensi. Yang pertama, menurut kepentingan dan pengirimannya. Surat dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, surat pribadi, yaitu surat yang dikirimkan seseorang kepada orang lain atau suatu organisasi atau instansi. Kalau surat yang ditujukan kepada seseorang seperti kawan atau keluarga, biasanya bahasa yang dipakai relatif lebih bebas. Yang kedua, surat dinas pemerintah, yaitu surat resmi yang digunakan instansi pemerintah untuk kepentingan administrasi pemerintahan. Yang ketiga, surat niaga, yaitu surat resmi yang dipergunakan oleh perusahaan atau badan usaha. Yang keempat, surat sosial, yaitu surat resmi yang digunakan oleh organisasi kemasyarakatan yang bersifat nirlaba atau non-profit. Yang kedua, menurut isinya, surat dapat dikelompokkan menjadi: yang pertama, surat pemberitahuan, yang kedua, surat keputusan, yang ketiga, surat perintah, yang keempat, surat permintaan, yang kelima, surat panggilan, yang keenam, surat peringatan, yang ketujuh, surat perjanjian, yang kedelapan, surat pengantar, kemudian surat penawaran, dan yang terakhir surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, menurut sifatnya, surat dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, surat biasa, yang artinya surat dapat diketahui oleh orang lain selain yang dituju. Yang kedua, surat konfidensial atau terbatas. Maksudnya, isi surat hanya boleh diketahui oleh kalangan tertentu yang terkait saja. Yang ketiga, surat rahasia, yaitu surat yang isinya hanya boleh diketahui oleh orang yang dituju. Yang keempat, berdasarkan banyaknya sasaran, surat dikelompokkan menjadi surat biasa, surat edaran, dan surat pengumuman. Tujuan korespondensi: 1. Menyampaikan informasi. 2. Menyampaikan isi surat. 3. Mempercepat komunikasi. Fungsi korespondensi:
1. Sebagai alat penghubung secara tertulis. 2. Sebagai bukti hitam di atas putih. 3. Sebagai alat pengingat. 4. Sebagai media untuk berkomunikasi. 5. Sebagai bahan dokumentasi. 6. Sebagai wakil dari seseorang atau instansi. Contoh korespondensi. Contoh korespondensi ada dua, yaitu satu internal. Contohnya surat yang dikirimkan oleh BEM universitas kepada BEM fakultas. Yang kedua, surat yang dikirim oleh salah satu PGRI sebagai salah satu organisasi profesi kepada setiap PGRI yang ada di wilayah. Yang kedua, eksternal. Contohnya surat yang dikirim oleh siswa SMK Ma'arif Kebumen, Kabupaten Kebumen untuk mengikuti kegiatan magang di perusahaan tertentu. Yang terakhir, kesimpulan. Korespondensi atau koresponden artinya surat menyurat atau komunikasi dengan surat. Surat merupakan alat komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu pihak kepada pihak lain. Informasi tersebut dapat berupa pemberitahuan dan pengumuman. Tujuan dari korespondensi itu menyampaikan informasi, menyampaikan isi surat, dan mempercepat komunikasi. Sedangkan fungsi korespondensi yaitu sebagai alat penghubung secara tertulis. Yang kedua, sebagai bukti hitam di atas putih. Yang ketiga, sebagai alat pengingat. Yang keempat, sebagai media untuk Yang kelima, sebagai wakil dari seseorang atau instansi. Yang terakhir, sebagai bahan dokumentasi. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila banyak salah dan kurangnya, kami mohon maaf, dan jangan lupa untuk di-share, subscribe, dan like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.